Halo Sobat Belajar Otodidak, kembali lagi bersama channel Belajar Otodidak. Kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Oke, kali ini kita akan melanjutkan psikotes kerja untuk part yang selanjutnya atau part 4, psikotes Kraepelin atau koran. Nah, buat yang baru tahu atau pernah ya, kita ulas kembali apa sih psikotes Kraepelin ini ya. Psikotes Kraepelin ini, kalau kita berbicara psikotes Kraepelin, orang bilang ini psikotes tentang koran. Kenapa koran? Karena lembarannya besar banget seperti koran. Nah, tujuannya apa sih di psikotes Kraepelin ini? Sebenarnya ini psikotes untuk dulunya, kalau bilang awal ceritanya digunakan untuk membedakan antara orang yang normal dan tidak normal. Alasannya kenapa ya? Karena pengerjaan di tes Kraepelin ini nggak sulit, hanya menjumlahkan. Jadi anak SD pun sebenarnya bisa. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, tes ini mulai digunakan sebagai tes seleksi masuk angkatan bersenjata. Kenapa? Ya karena membutuhkan ketahanan, ya membutuhkan konsentrasi dan lain sebagainya. Oke, pada tes Kraepelin, tes koran, perintah proses pengerjaannya adalah cukup mudah. Jadi kita hanya menjumlahkan. Maksudnya gimana? Misal di sini ada angka 6, 9, hasilnya adalah 15. Maka yang harus ditambahkan adalah merumuskan angka. Jadi dalam tes Kraepelin ini ada sederet angka mulai dari 0 sampai 9. Itu berulang ya, mungkin secara acak ya, panjangnya itu sebanyak 60, garis besarnya sepanjang 45 lajur, dan tugas kita adalah hanya menjumlahkan. Jadi ketika misalnya 2 tambah 1 3, 1 tambah 7 8, lalu misalnya dari bawah ke atas tidak harus dijumlahkan 3 tambah 6 lalu 9, kita langsung putus 1 tambah 3 4, lalu lanjut lagi 6 tambah 1 7, dan ketika 6 tambah 9 harusnya 15, kita hanya cukup menulis angka 5. Jadi seperti itu. Tugas instruksinya simpel, tapi nanti di tengah-tengah akan ada perintah garis atau misalnya ada perintah ketukan. Berarti kita harus membuat tandanya garis ya. Jadi perintahnya hanya seperti itu, sangat mudah. Tapi ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ternyata rahasianya ada di sini, sobat sekalian. Ini nilai. Yang pertama adalah faktor kecepatan. Maksudnya apa? Ya kita dituntut untuk bekerja dengan cepat. Nanti hasil dari garis-garis yang kita buat, misalnya garis ada di terus itu, berarti mau nggak mau kita harus garis. Ya saran saya jangan membohongi perintah, karena jika saya ingin membuat grafik yang bagus, nanti saja garisnya saya akhirkan, itu pun tidak baik ya. Jadi faktor kecepatan ini menentukan nilai ya. Dan yang paling terpenting adalah nanti ketika grafik ini dibuat ya, nanti akan ada penilaian tersendiri ketika menghasilkan grafik yang datar. Artinya kita dinilai sebagai orang yang dapat bekerja dengan stabil. Lalu misalnya grafik kita meningkat, berarti ya diperkirakan secara teorinya bahwa kita itu akan dapat bekerja secara signifikan ataupun berkembang jauh lebih baik. Dan kalau ternyata grafiknya semakin turun ya, tidak stabil, membuat itu dinilai sebagai orang yang tidak memiliki kestabilan, atau maksudnya kestabilannya tidak baik, apalagi misalnya naik turun. Jadi kestabilan ini menjadi hal yang penting bagi sobat sekalian saat mengerjakan tes Kraepelin. Lalu yang selanjutnya adalah telit ya. Maksudnya apa? Kerjaan ini adalah pekerjaan mudah. 3 tambah 5 nggak mungkin orang nggak bisa jawab, harusnya bisa ya. Nah, jadi yang dilakukan adalah kita harus teliti ya, jangan terburu-buru. Kita tetap harus cepat tapi tidak terburu-buru.
dan apa yang dilakukan ketika salah. Kita tidak perlu menghapusnya, hanya kita cukup coret misal 3 tambah 5 karena kita ngeblank, kita nulisnya 9 padahal 8. Coret angka 9, ini ganti angka 8 dan sekali saja, jadi tidak perlu terlalu tebal nyoretnya ataupun menghapusnya, itu karena akan menghabiskan banyak waktu. Oke, yang selanjutnya adalah ketahanan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ketahanan ini seberapa baik kita mengerjakan serangkai angka-angka yang diberikan, dan semakin banyak yang kita kerjakan sebenarnya semakin baik ketika grafiknya menunjukkan peningkatan. Tapi ketika banyak gara-gara di awal kita sangat semangat tapi di akhirnya semakin anjlok, itu pun kurang baik. Nah, lalu untuk menghadapi scraping, yang pertama adalah harus fisik yang prima. Artinya apa? Karena pengerjaan ini membutuhkan konsentrasi, membutuhkan ketahanan, membutuhkan ketelitian. Jika fisiknya tidak prima, tentu itu akan sangat menghambat dan mengganggu dari apa yang kita nilai, ya. Jadi sebaiknya ketika sobat sekalian mendapatkan panggilan ataupun akan mengerjakan tes scraping, sebisa mungkin dalam kondisi yang sehat dan prima, ya. Kalau misalnya kita belum pernah lalu kita ingin malam-malamnya mencoba tes scraping, ya saya sarankan lebih baik setelah melihat video ini sobat sekalian mencoba. Jadi sudah jauh-jauh hari mempersiapkan ketika ada tes beneran, ya malamnya itu istirahat, ya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah alat tulisnya lebih dari 1, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu akan mengerjakan 60 angka ke bawah dan 45 jalur. Artinya pensilnya akan terus tergerus satu demi satu, ya. Jadi butiran. Jadi dampaknya akan semakin tumpul. Nah, ketika tumpul ini akan menghambat pekerjaan kita. Nah, baiknya adalah kita siapkan pensil cadangan yang sudah siap, maksudnya sudah diserut, ya, diserut sehingga siap dipakai. Jangan sampai menyiapkan pensil tapi pensilnya belum diserut, itu pun kurang tepat, ya. Dan pastikan juga tidak menggunakan pensil mekanik, ya, itu karena akan menyebabkan patah juga. Oke, yang selanjutnya harus tenang dan konsentrasi. Jadi napasnya sebaik mungkin, ya, karena kalau tidak bisa mengatur napas, dampaknya adalah banyak yang salah. Yang kedua, jadi lebih lama, padahal kita pengen cepet, pengen banyak, pengen bagus, tapi ternyata hasil akhirnya itu nggak baik, ya. Tetap kita harus membutuhkan ketenangan untuk konsentrasi. Lalu yang selanjutnya adalah area yang nyaman. Area yang nyaman dipastikan sekitar sobat sekalian, misalnya ada wadah, pulpen, buku dan lainnya, sudah ditempatkan pada tempat yang tidak menghalangi proses tes sobat sekalian dalam mengerjakan tes scraping ini. Karena mungkin kita nggak memiliki kesempatan nih, ketika kita pegel lalu kita tangannya gerak-gerakin tanpa melakukan pengerjaan, itu nggak mungkin. Jadi mau ketika capek, ya, sambil mengerjakan kita bisa menggerak-gerakkan, ya. Jadi areanya itu cukup penting. Jadi sebisa mungkin kita bisa memaksimalkan tes scraping ini, karena soal yang mudah, yang terpenting adalah konsentrasi dan fokus kita, itu yang harus kita tingkatkan. Oke, itu saja dari kami belajar otodidak. Harapan kami adalah sobat dapat lolos ataupun diterima pada tes scraping ini. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Terima kasih.